Halo semua, hari ini aku akan menceritakan bagaimana aku merancangkan sebuah game-based assessment untuk mata pelajaran matematika anak kelas 2 SD semester 2. Aku memilih game-based assessment karena aku tidak mau anak-anak takut dengan assessment. Aku mau mereka melakukan assessment dengan senang tanpa ada tekanan. Dengan begitu mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan baik. Oleh karena itu, dalam video ini aku akan menjelaskan bagaimana aku dapat menggunakan ular tangga sebagai bahan assessment aku. Please enjoy! Kemampuan dasar yang menjadi fokus dalam assessment ini adalah anak mampu menyelesaikan perkalian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100. Sementara itu, tujuan pembelajaran yang menjadi fokus dari Assessment kali ini adalah anak mereview perkalian 1-3, anak mampu menjawab perkalian 1-6, anak mampu menjawab soal perkalian dalam bentuk soal cerita sederhana, dan anak mampu menunjukkan perilaku yang menghargai sesamanya. Ada beberapa bahan yang perlu disiapkan guru untuk dapat melakukan assessment ini. Yang pertama adalah papan ular tangga yang diprint di kertas A3. File sudah ada di description box. Yang kedua adalah 2 buah dadu, lalu pion sesuai jumlah murid. Yang ketiga adalah kertas buram untuk anak menghitung. Kertas buram ini juga dipakai untuk merekam jejak permainan. Oleh karena itu, guru perlu menyediakan kertas buram dengan format yang jelas supaya membantu saat pengecekan nanti. Yang terakhir adalah kartu kesempatan yang berisikan soal-soal cerita perkalian yang dipakai selama permainan. Berikut adalah aturan permainannya atau aturan melakukan assessment. Pertama, anak memilih pion dan meletakkannya di luar papan ular tangga. Selanjutnya, anak menentukan giliran permainan. Dalam tahap kali ini, anak belajar untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah saat menentukan giliran. Permainan siap dimulai. Secara bergilir, anak mengocok kedua dadu dan menyebutkan hasil kali dari kedua angka di dadu tersebut. Jika jawaban anak benar, anak dapat menggerakkan pionnya sesuai dengan hasil penjumlahan angka tersebut. Namun jika salah, anak tetap berada di tempat. Dalam permainan ular tangga yang saya desain kali ini, dalam satu kotak boleh ada lebih dari satu pion. Lalu saat berada di kepala ular atau di bawah tangga, anak harus membuka kartu kesempatan yang berisikan soal-soal cerita mengenai perkalian. Jika anak berada di tangga dan jawaban mereka benar, anak boleh naik tangga. Jika jawaban anak salah, anak akan tetap berada di bawah tangga. Jika anak berada di ular dan jika jawaban mereka benar, anak akan tetap. Namun jika jawaban anak salah, anak harus turun ke ekor ular. Permainan akan selesai saat semua anak sudah sampai finish atau waktu sudah habis. Untuk assessment dengan permainan kali ini, saya memberikan waktu bermain kepada anak-anak selama 20 menit. Karena jika terlalu lama, anak akan menjadi bosan. Akibatnya, kelas dapat menjadi sangat kacau dan assessment tidak dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah gambaran permainannya. Seorang anak mengocok 2 dadu. Hasil perkalian 2 dadu tersebut adalah 4. Jika anak salah menjawab, anak tetap pada tempatnya. Jika jawaban anak benar 4, maka anak tersebut dapat bergerak 4 angka sesuai dengan hasil perjumlahan kedua angka dadu tersebut. Teman-teman kelompoknya harus menolong pemain ini untuk mengecek apakah jawaban dan jumlah langkahnya sudah benar atau tidak. Ternyata jawaban anak ini benar, maka dia boleh bergerak 4 langkah. Sekarang dia berada di bawah tangga. Dia boleh melanjutkan permainan ini untuk memastikan apakah dia tetap di bawah tangga atau boleh naik. Oleh karena itu, anak tersebut harus membuka kartu kesempatan yang berisikan soal cerita perkalian. Dia harus membaca soal tersebut dengan suara keras dan terdengar oleh teman-temannya. Dengan begitu, teman-temannya dapat juga mengerjakan soal tersebut dan ikut mengecek jawabannya. Ternyata jawaban anak ini benar, oleh karena itu dia boleh naik tangga. Sekarang giliran temannya untuk bermain. Sambil menunggu gilirannya kembali untuk bermain, anak tersebut bertugas untuk mengecek apakah perhitungan yang dikerjakan oleh temannya yang sedang bermain benar atau tidak. Yeay, sekarang kembali gilirannya untuk bermain. Ia mengocok kedua dadu dengan hasil perkalian 3. Ia menjawab dengan benar.
Oleh karena itu, dia boleh bergerak 3 langkah sesuai dengan hasil penjumlahan kedua angka dalam dadu tersebut. Ya, kali ini dia berada di kepala ular. Dia harus membuka kartu kesempatan untuk mempertahankan tempatnya. Teman-teman kelompoknya menemukan bahwa jawabannya berbeda dengan kebanyakan dari mereka. Ia dan kelompoknya bekerja sama untuk menemukan jawaban yang benar. Setelah berdebat cukup lama dan dengan bantuan guru, akhirnya dia beserta kelompoknya menyadari apa yang menjadi masalah. Ia mengakui bahwa dia salah menghitung. Dengan rendah hati, dia mau turun ke ekor ular. Guru dan murid memiliki perannya masing-masing untuk menyukseskan asesmen alternatif ini. Sejak awal hingga akhir proses pembelajaran, guru dan murid harus bekerja sama. Di awal kegiatan, guru harus menjelaskan aturan main ini dengan jelas kepada anak-anak. Saat menjelaskan, guru dapat memberikan peragaan atau simulasi permainan. Anak-anak harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik, sehingga tidak kacau saat nanti bermain. Oleh karena itu, guru harus memastikan semua anak mengerti cara bermain. Selanjutnya, guru harus membagi anak-anak ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 pemain, sehingga anak-anak tidak terlalu lama menunggu gilirannya. Saya mendesain permainan ini dengan asumsi satu guru menjaga 3 kelompok. Jika dalam kelas ada lebih dari 3 kelompok, maka guru harus mencari penolong untuk menjaga agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Guru juga harus membagi anak-anak ke dalam kelompok yang divergent. Di dalam kelompok harus ada anak yang dirasa cukup bisa dan cukup aktif sehingga permainan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Setelah anak-anak sudah dibagi dalam kelompok, anak-anak harus duduk di dalam kelompok dan mempersiapkan diri dan bahan-bahan untuk memulai permainan. Sekarang anak telah siap untuk melakukan asesmen dengan bermain ular tangga. Selama bermain, guru harus tetap mengawasi anak-anak. Guru harus menghampiri tiap kelompok dan memastikan bahwa mereka bermain dengan aman dan kondusif. Guru juga harus menjadi fasilitator yang membantu anak-anak saat mengalami kesusahan. Pada saat ini, guru dapat mengambil data murid-murid sesuai dengan rubrik yang telah dibuatnya. Terakhir, guru juga berperan sebagai timekeeper. Guru harus menghentikan permainan saat waktu sudah habis. Di akhir, anak-anak harus membereskan permainannya. Mereka juga harus mengumpulkan kertas buramnya. Kertas buram sangat diperlukan guru untuk mendapatkan data dari anak-anak. Guru dan murid harus bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan ini. Di akhir video ini, saya akan menjelaskan kunci jawaban yang menolong guru untuk memeriksa hasil asesmen kali ini. Guru dapat memeriksa kemampuan anak untuk menghitung perkalian 1 sampai 6 melalui kertas buram. Oleh karena itu, saat mengunjungi tiap kelompok, guru harus memastikan bahwa setiap anak melalui kertas buram, guru dapat melihat kekurangan dan kelebihan anak. Guru tidak hanya dapat melihat kemampuannya dalam hal matematika, namun di dalam kertas buram tersebut, anak juga menunjukkan kemampuan berpikir, menulis, dan kemampuan mereka lainnya. Selain itu, saat guru mengunjungi tiap kelompok, guru dapat menilai karakter anak dalam hal menghargai teman. Guru dapat menggunakan tabel sederhana seperti ini untuk mencatat hasil analisanya terhadap karakter anak selama bermain. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.